Jadi sebetulnya ini sudah dibicarakan di minggu lalu bahwa di materi yang ke-7 ini itu berkaitan dengan reference yang nantinya saya sudah upload untuk tugas kelompok 2 ya. Itu mulai menggunakan reference manager. Nah, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mensitasi karya ilmiah atau buku dari orang lain. Nah, jadi mensitasi itu adalah mengambil ide dari orang lain gitu ya, yang sudah pernah dilakukan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa untuk mengambil mensitasi itu adalah menggunakan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Jadi setiap apa yang ide kita, paparan ide kita itu ditunjang dengan ide dari orang lain atau dari penulisan karya ilmiah dari orang lain. Nah, style yang kita gunakan di sini contohnya ada di kelompok 2. Tugas kelompok 2 itu menggunakan apa style. Nah, di sini kita usahakan citasi dan referensi itu dari link-link yang valid gitu ya, atau dari website-website yang terpercaya. Nah, waktu itu saya mencontohkan ya udah carinya itu dari Google Scholar aja. Namun yang harus diperhatikan itu linknya itu dari mana? Dari jurnal yang terindeks kah? Atau jurnal nasional yang sudah terindeks, atau dari Scopus atau dari IEEE gitu ya, kalau yang dari luar. Di situ di referensi-referensi itu sudah yang pastinya sudah memiliki kualitas yang baik gitu ya. Artinya yang sudah valid, yang sudah diuji betul-betul. Kalau misalkan kita mengambil dari website-website yang katakanlah Wikipedia atau Blogspot atau website individu, itu kadangkala keilmuannya itu sudah ada perubahan. Apalagi kalau Wikipedia kan itu kita bisa memberikan perubahan gitu ya, ada kontribusi atau tambahan dari setiap definisi-definisi informasi yang ada di Wikipedia tersebut. Apalagi kalau di blog itu biasanya sudah paparan-paparan dari definisi dari keilmuan itu sudah ada perubahan karena dari mindset sendiri gitu. Nah, ini untuk tahapan pengambilan citasi, cari dan baca referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Ambil catatan dari apa yang kita baca, ikuti aturan umum pengambilan catatan. Nah, ini kalau kita aturannya itu kita fokuskan menggunakan menilai dulu aja. Lalu nanti stylenya itu menggunakan apa, itu bisa disetting di words-nya ya. Atur susunan tinjauan pustaka dari catatan yang kita ambil dengan baik, kita ikuti aturan umum penulisan referensi. Nah, kalau misalnya menggunakan Mendeley itu sudah auto tersusun gitu ya, otomatis tersusun sesuai dengan urutan-urutan citasi yang kita ambil. Udah pernah menggunakan Mendeley? Nanti coba-coba ya. Nah, ini jadi tidak semuanya kita caplok gitu ya. Misalkan definisi ini gitu ya, kita sudah merangkumnya dulu gitu ya. Kita punya ide misalkan keilmuan tentang teknik informatika itu adalah bla 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 gitu kan, ditunjang dengan citasi. Nah, tidak serta-merta seperti itu ya. Jadi ada kalanya kutipan itu kata-kata yang diambil persis sama dengan apa yang dituliskan gitu. Boleh seperti itu. Atau parafrase yang seperti kita rangkum tadi ya, menyusun kembali pemikiran penulis. Jadi apa, kita membaca apa saja yang berkaitan dengan topik yang kita kaji, baru kita rangkum, lalu nanti diakhiri dengan kutipan-kutipan atau referensi yang kita ambil tadi. Ringkasan, hanya kalimat pendek saja dari ide kita bahwa kita mau menyelesaikan ini, menyelesaikan permasalahan A. Nah, itu ditunjang dengan permasalahan yang sudah dikaji juga oleh orang lain.
Nah, evaluasi interpretasi dalam bentuk komentar, bisa mengomentari juga. Misalnya penelitian yang dulu yang dilakukan oleh ini sebetulnya kurang pas atau tidak, hasilnya kurang baik dikarenakan menggunakan metode ini. Yang baiknya itu menggunakan metode B, misalkan seperti itu. Ya, itu bisa dalam bentuk seperti itu. Tapi jarang ya, biasanya kita diantaranya ini parafrase dan ringkasan biasanya digunakan itu. Kalau untuk kata-kata yang diambil persis itu untuk sekarang itu akan kena dengan yang namanya plagiarisme. Sama aja dengan mencontek gitu ya. Sebaiknya menggunakan yang parafrase ini dan ringkasan. Itu. Kutipan yang diambil dari buku dan jurnal diperbolehkan selama tidak melebihi 250 kata untuk buku teks dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal ilmiah. Terus menyebutkan sumber dari mana kutipan dan parafrase diperoleh. Ini udah nantinya ya tinggal kita masukin dari reference manager. Menyalin dari artikel berupa grafik dan bahkan memerlukan izin dari pembuatannya. Kalau ini harus izin dulu nggak mungkin gitu ya. Namun untuk menghargai dan dalam menghargai itu untuk izin ya kita masukkan dalam referensi manager kita. Kutipan itu tidak berarti bahwa satu paragraf kita copy paste, ya. Jadi nggak usah. Ya, makanya kita mengambil model yang ini, jenis ini, parafrase dan ringkasan itu untuk menghindari ini kutipan semuanya gitu. Oke, kutipan hanya untuk hal penting, hasil penelitian, teori data, model. Nah, misalkan ada data-data yang mendukung dalam latar belakang kita dalam mengangkat masalah, misalkan ada data pengguna Android misalkan ya dari websitenya Kominfo, nah itu bisa dimasukkan ke dalam situ. Jadi apapun ide kalian dan permasalahan yang diangkat itu ditunjang dengan data-data yang valid, bisa diambil dari website-website yang terpercaya. Gitu. Segala kalimat yang tidak merujuk atau menuju ke kutipan berarti ada tulisan karya sendiri. Nah, ini daftar referensi bukan daftar bacaan tapi daftar rujukan atau kutipan, dibaca langsung bukan dari penulis ketiga gitu ya. Jadi betul-betul dari penulis pertamanya, bukan dari hasil yang review literasi. Ini yang maksudnya penulis ketiga itu review non gitu kan, ada judul seperti itu. Itu hasil dari review literasi orang lain. Jangan terlalu banyak dilakukan kecuali dalam keadaan ini citasi mengutip hasil rangkuman dan kutipan yang orang lain di buku atau papernya. Contohnya definisi logika puji menurut Mochi Jade dalam Suyanto. Nah, itu jangan dihindari ya. Kalau mau lebih baik langsung ke sumber utamanya, langsung ke sini. Yang tadi saya sebutkan ini adalah orang ketiganya, yang si Suyantonya ini. Itu lebih baik ke orang yang pertamanya. Itu penulis pertama. Nah, kalau pun mesti menggunakan pihak ketiga itu kalau misalkan linknya si karya ilmiah si Lotfi ini tidak bisa diakses gitu ya ke publikasi aslinya boleh gitu ya, tapi kalau selama masih bisa diakses itu ya lebih baik ke penulisnya langsung, ke penulisnya yang pertama gitu. Nah kalau misalkan, tapi sekarang ada Google Translate ya, kalau misalkan bahasa asli publikasinya bahasa Inggris, sulit dipahami ya, tinggal translate aja lah. Dalam artian, ada usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai ke penulis pertama ini. Nah untuk ini, kalau misalkan tetap melakukan hal ini, nah ini yang poin kedua ini, berarti kalian adalah peneliti malas masuknya. Jadi harus mencari gitu ya supaya untuk menghindari dari definisi yang
atau ide-ide originalitasnya itu hilang gitu. Kalau misalkan langsung ke penulis pertamanya itu berarti kan originalitasnya itu masih ada gitu. Kalau misalkan sudah diterjemahkan oleh ini, nah kemungkinan adanya perubahan dari definisi. Makanya kalau misalkan tadi saya sebutkan Wikipedia dan Blogspot itu dihindari, yaitu menghindari dari perubahan-perubahan dari definisi atau paparan atau ide yang original gitu. Oke. Nah, ini standar penulisan referensi, stylenya ini diantaranya yang umum digunakan itu ada APA style, Harvard style, Vancouver style, IEEE style, dan ISO style. Nah, kita di dalam tugas kelompok 2 ini kita mencoba untuk menggunakan APA style gitu. Ya ini kalau tergantung dari ininya ya. Ini contoh-contoh dari sitasi ya. Kalau yang apa style itu bentuknya kayak gini. Ada nama, keluarga penulis, tahun terbit. Contohnya seperti ini. Lalu untuk teks dan tahun terbitannya aja itu bentuknya seperti ini. Gitu. Ini hanya contoh-contoh saja. Nah, nanti kalau pakai referensi manager itu sudah otomatis gitu ya, tergantung kita mau settingnya stylenya mau apa gitu. Terus kalau yang jurnal dan karya ilmiah bentuknya seperti ini. Kalau buku seperti ini, tesis dan disertasi seperti ini, kalau artikel di internet bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya kalian nanti mencoba menggunakan Mendeley. Itu sudah ada di tugas kelompok 2. Bentar. Nah, ini tugas kelompoknya. Jadi untuk tugas kelompoknya kalian ikuti arahan-arahan dari ini ya. Nah, ini untuk penggunaan toolnya nanti kalian coba-coba ini menggunakan tool Mendeley, jadi formatnya apa style gitu ya. Terus pada latar belakang gunakan data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat atau diteliti. Contohnya tadi data-data misalkan pengguna Android atau pengguna apa gitu kan. Terus ya tergantung permasalahannya apa. Nanti cari data-data tersebut dalam bentuk grafik atau bentuk tabel, itu dimasukkan ke dalam latar belakang itu. Nah, untuk format tugasnya sudah ada di sini, tinggal di download saja nantinya. Ini untuk tugas kelompok. Jadi berlanjut dari tugas kelompok 1 di sini. Jadi kan sudah ada 3 topik yang diambil waktu itu dari beberapa topik yang dipilih dipersempit menjadi 3 judul. Nah, nanti dibuatkan bab satunya kayak gini. Pokoknya sudah ada di template-nya, itu udah ada di link ini.